Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita sedang dalam situasi pandemi corona. Jadi perkuliahan kita lakukan secara daring atau jarak jauh. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teori-teori perkembangan, di mana di dalam teori-teori ini ada setidaknya 5 teori. Yang pertama adalah teori psikodinamika, kemudian teori behaviorism dan belajar sosial, kemudian teori humanistik, teori kognitif, dan teori ekologi. Kita mulai dari teori yang pertama, teori psikodinamika atau disebut juga dengan psikoanalisis. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson. Teori ini memandang bahwa rangsangan-rangsangan atau dorongan dari dalam atau intrinsik itulah sebagai sumber motivasi. Jadi faktor intrinsik ini sangat berpengaruh ya, atau menjadi sumber motivasi utama. Dan motif tidak sadarlah yang kemudian akan mengendalikan sebagian besar perilaku manusia. Motif tidak sadar ini, faktor dari dalam yang seringkali tidak disadari ini yang akan lebih banyak mengendalikan perilaku manusia. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kemudian bagaimana ya perkembangan itu terjadi ya, menurut teori ini. Nah, Freud ini kemudian mengembangkan penjelasannya dengan membagi struktur dasar kepribadian manusia menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Ego di sini berbeda ya dengan egois gitu ya. Ini ego dalam konteks istilah dari Freud dalam teorinya ini tentang struktur dasar kepribadian manusia. Yang pertama adalah id. Ini bahasa sederhananya ya naluri gitu ya, atau dorongan dasar manusia, naluriah. Id ada sejak lahir dan terdiri dari naluri dan dorongan mendasar yang dalam rangka mencapai kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Naluri dasar manusia sejak lahir itulah id gitu ya. Jika tidak direalkan, maka ini bisa memicu konflik ya, konflik di dalam masyarakat ya, karena dorongan dasar yang tidak. Kedua adalah ego. Ego ini adalah proses mental, daya nalar, dan pikiran sehat ya. Ya, ini bahasa sederhananya ego itu nalar gitu ya. Kalau tadi itu naluri, ini nalar gitu ya. Nah, fungsi ego dalam diri manusia itu berfungsi sebagai pengendali gitu ya. Jadi ini akan membantu id, dorongan naluri tadi, untuk menemukan ekspresi dengan tanpa menimbulkan masalah gitu. Karena ego ini nanti akan bekerja menurut prinsip realitas. Jadi bekerja dengan melihat realitas ya, tidak hanya bekerja melihat dorongan naluri saja gitu ya. Tapi ada keterlibatan realitas untuk bekerjanya ego ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah superego. Nah, ini realitas tapi juga nilai-nilai sosial gitu ya. Jadi sebagai pengendali dari id ini adalah nilai-nilai sosial ya. Superego merupakan kata hati yang berusaha mempengaruhi perilaku untuk menyesuaikan diri dengan harapan-harapan sosial. Jadi ini bahasa sederhananya ini nilai-nilai sosial atau mewakili kata hati ya, yang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial tertentu gitu. Ini id, ego, dan superego gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari antara id dan ego, superego ini seringkali bertentangan gitu ya, berselisih ya, berkonflik ya. Ya, karena id itu didasari oleh dorongan naluriah, sementara superego ini didasarkan pada nilai-nilai sosial. Seringkali antara dorongan naluriah manusia dengan nilai sosial ini tidak sejalan gitu ya. Misalnya setiap manusia pasti ingin bebas gitu ya. Tapi apakah kemudian kebebasan ini tidak dibatasi oleh nilai-nilai sosial ya? Nah, disinilah nilai sosial yang membatasi kebebasan manusia.
Maka ketika kebebasan manusia itu dibatasi, ya seringkali ya nggak terima, oh, saya ingin bebas ya, saya ini begini, begini, gitu, ingin bebas ya. Tapi ya tidak bisa ya. Harus tetap terikat pada nilai-nilai sosial. Nah, itulah seringkali terjadi pergesekan antara id dengan superego. Nah, bagaimana manusia mengatasi itu, konflik itu? Nah, disitulah peran ego, peran nalar ya, peran pikiran sehat ya, agar antara id dan superego ini tidak bersinggungan secara diametral ya, sehingga justru malah menimbulkan masalah baru. Nah, ego ini akan memperkecil konflik ya, dan akan menjaga keseimbangan antara dorongan naluriah dengan nilai-nilai sosial ya, yang terjadi di masyarakat, yang ada di masyarakat gitu. Contohnya ya tadi, misalnya kita ingin bebas, tapi masyarakat punya batasan. Nah, di sini fungsi ego. Maka oh iya ya, sekalipun saya ingin bebas, nah, tapi ya, nanti kalau saya bebas-bebasnya, gimana pengaruhnya untuk masyarakat ya, dan juga untuk diri saya sendiri. Gitu. Nah, disitulah fungsi atau ya, peran dari ego ya untuk mengendalikan dorongan naluriah dengan larangan-larangan atau nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat itu. Nah, menurut Freud, salah satu cara orang mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik itu adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism, mekanisme pertahanan diri. Nah, jenis-jenis mekanisme pertahanan diri menurut Freud ini ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah represi atau penekanan. Ini berkenaan dengan dorongan hati yang tidak pantas dengan mendasarnya ke dalam pikiran tidak sadar. Dorongan ini terus menyebabkan konflik dan menggunakan pengaruh yang kuat terhadap perilaku kita. Jadi kalau kita ada tekanan, ada dorongan muncul dalam diri kita, nah, kemudian kita menekan dorongan itu, sehingga ya ini bisa menimbulkan apa ya, istilah sehari-hari mungkin bisa menimbulkan tekanan batin ya, karena kita sebenarnya kita ingin dorongan naluri kita ingin sesuatu gitu ya. Tapi kita menekannya sedemikian rupa sehingga agar dorongan itu tidak muncul, sehingga bisa menimbulkan ya konflik batin ya, atau tekanan batin ini. Yang kedua adalah regression atau kemunduran ya, kembali ke bentuk-bentuk awal atau kembali pada kemampuan tahap perkembangan sebelumnya, yaitu kekanak-kanakan dari perilaku ketika menghadapi kegelisahan. Jadi ketika kita dihadapkan pada tekanan tertentu, kita mengatasinya dengan cara bertingkah laku seperti anak-anak, biar dianggap biar aman lah kita gitu ya. Nah, misalnya ketika ada seorang anak SD, dia menghadapi suatu masalah dengan siapa itu, dengan orang tuanya atau dengan apa ya, wah dia kemudian berperilaku seperti ya anak TK gitu ya, dengan menghisap ibu jari atau dengan ya ngompol misalnya gitu. Itu adalah dalam rangka untuk ya anak SD biasanya kan gitu ya, ketika merasa bersalah biar tidak dimarahi oleh orang tuanya ya, kemudian dia menunjukkan perilaku yang aneh kadang-kadang ya, dengan cara ya, tiba-tiba menunjukkan perilaku ya yang tidak biasanya seperti anak layaknya anak SD ya, malah gigit jari malah apa gitu ya misalnya gitu ya. Ini namanya regression. Yang ketiga adalah sublimation. Ini menggantikan perilaku yang tidak disukai atau yang tidak layak dengan perilaku yang diterima secara sosial. Contohnya adalah remaja yang merasa marah, ingin sekali mukul temannya. Nah, kemudian itu dilampiaskan ya, digantikan dengan kegiatan yang sifatnya misalnya olahraga ya, atau kegiatan sosial, kegiatan yang lain gitu ya. Jadi menggantikan suatu tekanan yang dihadapi ya, dengan suatu kegiatan lain ya. Ini kalau gantinya adalah kegiatan yang baik, ini tentu positif ya. Tapi kalau gantinya adalah kegiatan yang tidak baik, wah ini yang berbahaya ya. Ada masalah di keluarganya dengan mungkin orang tua atau dengan siapa ya, kemudian sampai ke sekolah, terus disublimasikan dengan cara-cara yang ya tidak semestinya ya, dengan memarahi temannya atau ya bertindak
tidak baik terhadap temannya, ya itu ya, sublimasi yang tidak baik ya. Tapi kalau diarahkan, diganti dengan kegiatan yang positif, ya itu yang menjadi baik ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah displacement. Ini mengubah emosi yang kuat dari sumber frustasi dan melepaskannya kepada objek atau orang lain. Jadi ini objeknya yang diganti gitu ya. Mengganti objek. Misalnya ada seorang anak yang marah pada temannya, kemudian dilampiaskan kepada hewan peliharaannya. Ini kan ganti objeknya saja ya. Tapi ya jangan nanti ya kasihan hewan peliharaannya ya, marah sama temannya, pulang sekolah, terus kemudian di rumah terus mukuli kucingnya misalnya. Ini kan ya kasihan kucingnya ya. Ya ini tidak baik tentu ya. Nah, dari berbagai mekanisme pertahanan diri ini ya, nanti yang terakhir ini ada reaction formation atau pembentukan reaksi, bertindak yang sepenuhnya berlawanan dengan perasaannya untuk menyembunyikan perasaan-perasaan atau kecenderungan yang tidak diterima. Contohnya adalah seorang yang menyukai orang lain, tapi justru kemudian dia memperlihatkan perilaku yang seolah-olah membenci orang yang disukai itu. Nah, ini jadi menyembunyikan perasaan, mau mengungkapkan tidak berani. Nah, akhirnya justru malah memperlihatkan perilaku-perilaku yang sebaliknya, yang seolah-olah tidak menyukai atau malah membencinya. Nah, ini ya tidak baik juga ya. Nah, justru malah mungkin akan semakin menimbulkan masalah baru ya bagi dirinya ya. Nah, di antara kelima mekanisme itu, menurut Freud, itu yang paling kuat dan paling meresap itu adalah mekanisme represi. Jadi mekanisme menekan dorongan atau naluri ya yang tidak pantas ya, dengan mendasarnya ke dalam pikiran yang tidak sadar. Jadi menekan. Represi bekerja menolak dorongan-dorongan yang tidak diinginkan di luar kesadaran. Represi adalah landasan dari semua mekanisme pertahanan. Adapun tujuan setiap mekanisme pertahanan ialah menekan atau menolak keinginan-keinginan yang mengancam di luar kesadaran. Jadi dengan cara menekan naluri, menekan dorongan dasar dalam diri kita ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan masalah-masalah baru ya di luar diri kita ataupun dalam diri kita sendiri gitu ya, sehingga ditekan sedemikian rupa gitu ya. Ya, dalam bahasa lainnya ya dikendalikan lah gitu ya. Itu dikendalikan, dorongan-dorongan naluri kita dikendalikan sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah baru bagi diri kita dan juga bagi sekitar kita gitu kira-kira. Demikian materi tentang teori psikoanalisis atau psikodinamika dari Freud ya, dan akan kita lanjutkan di materi yang berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.